Kepada Dinar Bersuka Services, Aditya Arga, Agnes Winangun, Titin Haryanti, Naira Kirania, Jo Swandewa, Rina Jamin, Farhan Rizky Pratama, Nur Pahdianti, dan Stella Listiani, terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Pertemuan Igede Arya Sudarsana dan Komang Ayu Puspayeni pertama kali terjadi di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Bali di suatu malam di bulan November 2015. Saat itu Ayu mampir di toko milik Arya untuk membeli minuman. Ayu mengaku baru saja tiba dari Pulau Jawa dengan menumpang feri. Keduanya mengobrol, suasana terasa akrab sebab ternyata mereka mengenal orang yang sama, Jero Pasek. Arya kemudian mengantar Ayu ke rumah Jero Pasek untuk menginap di sana. Esok malam dengan diantar anak Jero Pasek, Ayu kembali datang ke toko Arya untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikannya mengantarnya tadi malam. Ayu dan Arya kembali mengobrol, mereka pun bertukar nomor HP. Setelah itu keduanya jalan-jalan di sekitar patung Siwa. Pembicaraan mulai mengarah ke hal pribadi. Arya mengaku duda, sedangkan Ayu perawan, belum pernah menikah. Dirinya berasal dari Desa Kayu Putih, Banyu Atis, Buleleng, punya 2 kakak dan yang sulung merupakan anggota TNI. Menurut Ayu, dia tinggal di Jogja dalam rangka kuliah. Aku lulusan S1 Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S2 Kedokteran juga di UGM. Ayu lalu menunjukkan foto-foto dirinya sedang memeriksa pasien. Arya terkesan. Usai ngobrol dan jalan-jalan, mereka kembali ke toko Arya dan Ayu menunggu jadwal keberangkatan feri di sana. Sekitar pukul 4 dini hari, Arya pun mengantar Ayu untuk naik feri kembali ke Pulau Jawa guna melanjutkan kuliah kedokterannya di Jogja. Dan demikianlah, meskipun jarak memisahkan, hubungan Ayu dan Arya semakin erat. Setiap hari mereka berkomunikasi lewat HP hingga kemudian mereka pun resmi berpacaran. Sebulan kemudian pada akhir Desember 2015, Ayu kembali datang ke Bali. Dia menemui sang kekasih Arya yang mengenalkannya pada orang tuanya. Hubungan mereka semakin serius. Ayu melewatkan tahun baru bersama sang kekasih. Pada 2 Januari 2016, Arya dan orang tuanya mengantar Ayu ke kampungnya di Desa Kayu Putih, Banjar. Saat itu Arya dan keluarga hanya mengantar Ayu sampai di depan pura Desa Kayu Putih. Di sana Ayu dijemput sang ibu Nyoman Ami. Sebelum pulang, Arya dan orang tuanya sempat berkenalan dengan Nyoman Ami. Namun sorenya Arya menerima kabar kurang enak dari kekasihnya. Ayu bilang dia sudah menyampaikan hubungan asmara mereka dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak setuju. Selain karena Arya duda, mereka juga ngotot menjodohkan Ayu dengan Ngurah. Selama ini Ngurah yang membiayai kuliah S1 dan S2ku, tapi aku nggak mau dijodohkan sama dia, aku maunya sama kamu, kata Ayu. Arya tentu saja sedih sebab dia sudah cinta dan cocok dengan Ayu, tapi dia yakin pasti ada jalan keluar. Ketika kemudian Ayu akan kembali ke Jogja untuk kuliah, Arya dengan setia mengantar kekasihnya itu ke terminal feri. Ternyata kemudian masalah semakin runyam. Ayu menelpon Arya dari Jogja. Ngurah marah dan tidak terima aku menolak perjodohan. Dia minta ganti rugi 1 miliar karena selama ini sudah membiayai kuliahku. Menurut Ayu, Ngurah tidak mau lagi membiayai kuliahnya. Ayu tentu saja khawatir kuliah S2 kedokterannya akan putus di tengah jalan. Ayu mohon Arya membiayai kuliahnya. Aku punya tanah warisan di Desa Banyu Atis seluas 10 are. Nanti aku akan jual untuk mengganti uangmu, janjinya pada Arya. Sebagai kekasih, Arya iba. Dia ingin Ayu merampungkan studi kedokteran. Lagi pula soal uang tidak masalah sebab usaha Arya cukup sukses. Dia pun setuju membiayai kuliah Ayu tersayang. Dan terhitung sejak 18 Januari 2016, Arya mulai mentransfer uang ke rekening Ayu untuk keperluan kuliah dan sebagainya. Sekitar bulan Juli 2016, Ayu kembali menghubungi Arya. Aku mau ikut tes CPNS di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Tengah. Perlu biaya 200 juta supaya lolos tes CPNS. Arya tentu saja mendukung keinginan sang kekasih dan dia pun mengirimkan uang tersebut kepada Ayu.
Dan pengorbanan Arya tidak sia-sia ketika pria itu kemudian menerima kabar Ayu lulus tes masuk CPNS. Dengan bangga, Ayu menunjukkan SK pengangkatannya sebagai CPNS di Kabupaten Tulungagung. Tapi Ayu bilang dirinya ingin dekat dengan Arya. Dia ingin ditugaskan di Bali. Untuk mengurus kepindahan ke Bali, aku perlu biaya 150 juta. Katanya mohon Arya membantunya mewujudkan impian itu. Arya manut sebab dia pun ingin dekat dengan kekasihnya. Lagi pula rencananya mereka akan segera menikah. Pria itu pun mengirimkan uang yang diminta ke rekening Ayu. Sementara itu di Bali, Arya menyiapkan pernikahannya secara adat dan secara agama Hindu dengan Ayu. Dia telah menghubungi kelian adat atau kepala desa adat dan petugas Babin Kamtipmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk membantu urusan pernikahan yang akan dilangsungkan di kediaman Arya di Gilimanuk, Bali. Pada 9 Desember 2016, Arya dan Ayu pun menikah secara agama Hindu dengan disaksikan orang tua Arya, namun tanpa kehadiran orang tua Ayu. Setelah resmi menikah, Ayu pamit kepada sang suami untuk kembali ke Jogja berjuang melanjutkan kuliah S2 kedokterannya. Namun suatu hari di tahun 2017, Ayu panik. Dia menghubungi sang suami dan mengaku hamil. Karena hamil, aku nggak boleh mengikuti kuliah. Kalau mau tetap kuliah harus diurus, kalau tidak akan dikeluarkan dari kampus. Ratap Ayu lalu minta biaya untuk mengurus hal itu kepada sang suami. Tentu saja tidak masalah bagi Arya yang langsung mengirimkan uang yang diminta sang istri. Beberapa waktu berlalu, sudah memasuki tahun 2018. Di Ngawi, Jawa Timur, tinggal seorang wanita bernama Siti. Dia tidak tahu sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Ketika pada bulan November 2018, tim Buser Polres mendatangi rumahnya dan menangkap dirinya. Siti ditahan. Seabrek tuduhan ditujukan padanya. Intinya adalah penipuan. Kasus penipuan yang dilakukan Siti Amada Zayanti alias Komang Ayu Puspayeni disidangkan di Pengadilan Negeri Negara di Jembrana, Bali. Dirinya didakwa telah melakukan penipuan dengan melakukan poliandri dan menguras uang suami keduanya I Gede Arya Sudarsana hingga total mencapai 1,4 miliar rupiah. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan termasuk sang suami kedua Arya. Arya mengaku dirinya ditipu Ayu yang sejak awal perkenalan mengaku dirinya perawan dan belum pernah menikah. Kurang lebih 4 tahun terhitung sejak sebelum menikah hingga setelah menikah, Ayu berhasil menipu Arya 1,4 miliar rupiah dengan berbagai permintaan antara lain biaya kuliah, biaya tes masuk CPNS, biaya kepindahan tugas ke Bali, hingga biaya mengurus kehamilan ke pihak kampus. Arya mengaku awalnya percaya pada Ayu hingga kemudian menikahinya dan memenuhi seluruh permintaannya, termasuk membiayai kuliah S2 kedokteran di UGM. Menurut Arya, Ayu berjanji akan mengganti biaya kuliah tersebut dengan menjual tanah warisan miliknya yang berlokasi di Desa Kayu Putih di Banyu Atis, Buleleng. Ayu malah sudah pernah menunjukkan tanah itu kepada Arya dan mengatakan sertifikatnya ada pada ayahnya. Ketika kemudian Arya menagih janji pembayaran itu, Ayu selalu mengelak. Arya yang gusar kemudian menemui Jero Pasek, kerabat Ayu yang juga dikenal Arya. Ibu Ayu sering berobat kepada Jero Pasek hingga Pasek cukup mengenal keluarga Ayu. Nah, dari Jero Pasek lah kemudian terbongkar kebohongan Ayu. Wanita itu ternyata telah bersuami dan punya anak. Ayu tidak pernah kuliah, apalagi kuliah kedokteran di UGM. Dia bukan CPNS, kakaknya bukan anggota TNI, dan dia tidak punya tanah warisan. Arya yang gusar segera mendatangi keluarga Ayu di Desa Kayu Putih. Kepada orang tua dan kakak Ayu, Arya menanyakan kebohongan-kebohongan Ayu selama ini kepadanya. Menurut keluarga, sebelumnya Ayu juga pernah tersandung masalah serupa dengan orang lain. Keluarga Ayu membenarkan semua informasi yang disampaikan Jero Pasek. Ayu juga tidak punya tanah warisan sebab tanah yang pernah ditunjukkannya pada Arya sebenarnya bukan miliknya. Meski marah, Arya ingin menyelesaikan masalah baik-baik dengan istrinya itu. Berkali-kali dia hubungi Ayu lewat HP dan minta wanita itu mengembalikan uangnya. Tapi lagi-lagi Ayu selalu menghindar. Tidak ada pilihan, Arya pun melaporkan Ayu kepada polisi hingga kemudian wanita itu ditangkap polisi. Demikian pengakuan Arya.
Di persidangan, Niwayan Sedana, ibu Arya, membenarkan perkataan anaknya Arya bahwa Ayu telah berbohong, mengaku belum menikah dan tengah menempuh pendidikan S2 kedokteran di UGM. Menurut sang ibu, Arya telah menanggung berbagai biaya yang diminta Ayu, dari biaya tes masuk CPNS hingga biaya ujian ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Ayu bahkan menunjukkan SK CPNS yang kemudian diketahui ternyata palsu hasil bikinannya sendiri. Tak cuma itu, Ibu Arya juga mengaku dirinya pernah diperiksa dan disuntik Ayu yang berlagak sebagai dokter. Turut bersaksi di persidangan Ketut Tantra selaku Kelian Adat atau Kepala Desa Adat dan Putu Yasa selaku petugas Babin Kamtipnas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pada November 2016, Ketut Tantra dan Putu Yasa diminta Arya membantu menyiapkan rencana pernikahan Arya dan Ayu di rumah Arya di Gilimanuk. Saat pertemuan tersebut hadir Arya, Ayu, kedua orang tua Arya, Tantra dan Yasa lalu menanyakan status Ayu, dan Ayu menjawab dirinya masih gadis. Selaku kepala desa adat, Tantra bilang dia berencana datang ke rumah orang tua Ayu guna meminang Ayu untuk Arya, tapi Ayu menolak. Saat ini jangan dulu, ayah saya sedang sakit tekanan darah tinggi. Namun saat itu, Tantra dan Yasa tetap menyarankan agar orang tua Ayu dihubungi untuk persiapan pernikahan. 2 hari kemudian diadakan rapat atau pertemuan berikutnya. Saat itu, karena Tantra selaku kepala desa adat tidak juga bisa bertemu orang tua Ayu, maka disarankan agar dibuat surat pernyataan persetujuan orang tua dan adat setempat tentang pernikahan Ayu. Beberapa hari kemudian Arya menghubungi Tantra dan mengatakan surat persetujuan sudah didapat dari kakak kandung Ayu yang merupakan seorang anggota TNI AD yang bertugas di Denpasar. Saat itu Tantra kembali menyampaikan kepada Ayu ingin menemui langsung orang tua Ayu, namun Ayu tetap menolak dengan alasan yang sama. Akhirnya, Arya memutuskan pernikahannya dengan Ayu tetap dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu. Toh sudah ada persetujuan dari kakak Ayu. Dan demikianlah pernikahan berlangsung pada 9 Desember 2016 dengan hanya dihadiri keluarga Arya. Siapa sih sebenarnya Ayu ini? Dia lahir Juni 1986. Di tempat tinggalnya di Ngawi, Jawa Timur, dirinya dikenal dengan nama Siti Amada Zayanti dan beragama Islam. Ayu mengaku mengganti namanya menjadi Siti ketika pada Juli 2010 dia menikah dengan Joko yang beragama Islam. Sang suami Joko, seorang brigadir kepala atau bribka polisi. Mereka tinggal di Tambak Romo, Ngawi, Jawa Timur dan telah memiliki 3 anak. Nah, selagi Ayu masih terikat tali pernikahan dengan Bribka Joko, Ayu melakukan tipu muslihat pada Arya di Bali. Agar Arya tertarik padanya, Ayu mengaku sebagai dokter umum yang sedang melanjutkan studi S2 kedokteran di UGM Jogja. Dan caranya itu berhasil. Mereka berpacaran dan kemudian menikah. Ayu sukses menguras uang Arya dengan alasan untuk berbagai biaya yang terkesan penting. Tapi sesungguhnya uang Arya tersebut dipakai Ayu membuka 3 salon kecantikan yang berada di Ngawi dan Madiun, termasuk untuk kursus skincare yang katanya membutuhkan biaya 75 juta. Di depan keluarga Arya, Ayu kerap berlagak jadi dokter dan menyuntik Arya dan keluarga dengan obat-obatan. Saat itu Arya dan keluarga sempat heran melihat Ayu gemetar ketika menyuntik. "Kenapa sih dokter kok gemetar?" tanya Arya. Ayu menjawab, kalau nyuntik orang yang disayang memang gemetar. Ketika kemudian Arya dan keluarga bertanya ke bidan tetangga mereka perihal obat yang disuntikan Ayu, sang bidan bilang dia tidak berani menyuntikkan kepada orang jenis obat-obatan yang disuntikan Ayu tersebut. Arya sempat menanyakan kecurigaannya itu kepada Ayu, namun Ayu bilang orang-orang iri padanya dan Arya karena Arya bisa mendapatkan istri seorang dokter. Ketika kemudian Arya tahu Ayu adalah dokter gadungan, dia bersyukur dirinya dan keluarganya selamat dari suntikan-suntikan yang diberikan Ayu dan tidak mengalami komplikasi. Arya juga mengaku Ayu pernah memberikan resep obat untuk seorang kerabat, tapi anehnya ketika Arya mencari obat itu ke apotek, tidak satu apotek pun yang mengenali obat itu. Selama kenalan, ini kan si Mbak Ayu kan ngakunya dokter. Apa sih yang bikin Bapak bisa percaya gitu loh soal status dokter dari Mbak Ayu ini? Ya, dari penjelasannya dia tentang masalah kedokteran, masalah obat-obat. Terus dia juga pernah
eh, ngasih suntikan vitamin, kolagen gitu. Terus sama anak saya juga pernah, sama ibu saya juga pernah. Terus nunjukin foto-foto kalau dia pernah meriksa panti jompo. Ketika kebohongannya kemudian terbongkar, kepada media Ayu mengatakan dia menyuntik bukan sebagai dokter. Dia hanya menyuntik vitamin dan kolagen. Dirinya sudah biasa praktik suntik menyuntik di salon. Apalagi dia sudah mengikuti pelatihan kecantikan dan mendapat sertifikasi salah satunya untuk menyuntikkan kolagen. Mbak juga yang ngaku kedokteran, S2 kedokteran itu di posisi di mana itu, Mbak? Posisinya enggak, bukan, itu sebenarnya kursus. Iya, kursus, tapi untuk bilang, memang saya bilang kuliah untuk biayanya, tapi tidak ada memakai atau logo apapun, saya enggak, apalagi sampai bilang UGM, karena kan backgroundnya dia dalam prahara rumah tangga juga, dia ditinggal istrinya kan dibawa lari, terus kami curhat-curhatan, cocok, dan akhirnya seperti itu. Dan saya kan sebenarnya waktu itu juga masih belum dalam keadaan pisah sama suami, saya prahara besar dalam rumah tangga saya, terus muncullah dia. Kan katanya juga kalau dari versinya Mbak kan soal status ini dari pihak yang suami kedua itu tahu gitu dari awal. Kenapa sih itu yang jadi dasar gitu untuk semua itu? Kalau menurut Mbak, Saya enggak paham. tapi Mbak istilahnya jujur dari awal. Dari awal jujur. Kalau saya nggak jujur, saya nggak mungkin memperlihatkan rumah saya di mana. Asli saya kan dia sampai mengantarkan saya ke rumah, berarti itu kan udah, kecuali saya nggak jujur terus rumah orang saya akui, terus baru, atau saya orang Jawa kah, atau saya bilang saya orang Bali, saya orang Singaraja, saudara saya pun ada di Gilimanuk yang Pak Pasa itu deket lagi kan di Purwodalem dengan rumahnya dia. Kenapa dia umpamanya saya bilang bujang, kenapa dia nggak nanya ke sana, padahal kan tahu rumahnya, dan itu saudara saya. Yang soal ajakan nikah adat itu datang dari Mbak ya? Dari keluarganya. Oh, dari keluarga, karena Karena sering malu ya, saya kan di sana sering nginep Mbak. Kalau 3 tahun itu saya intens sekali di Gilimanuk, sampai saya sembahyang udah biasa di sana, terus ngayah di Purwo saya udah biasa di sana. Jadi mungkin keluarga mereka malu kalau tetangga sebelah itu menanyakan apa status saya dan hubungan saya sama ayah. sama ini Mbak yang disinggung itu kan transfer uang yang katanya untuk tutup mulut ke dosen, itu memang Mbak ada bilang ya untuk yang hamil itu terus keguguran. Uang besar itu yang ditransfer hanya 400 juta, 100 itu pakai, saya waktu itu udah bilang kita buat kursus aja itu 75 juta yang buat sulam alis, kursusnya itu di Surabaya sama dia. Terus yang 100 lagi itu buat cari tempat, karena tempatnya kontrakan itu kan mahal Mbak di Jawa, 1 tahun hampir sampai bisa 25-50 juta yang tingkat. Jadi itu udah diginikan. Yang lain itu adalah uang yang masuk 1 juta, 2 juta, berapa juta itu yang buat kita umpamanya ngumpulin uang. Pas di Bali, saya 1 bulan di Bali kita jualan, terus uangnya masuk ke saya, terus kita holiday ke Jogja. Seperti itu, ke Jogja, terus ke Surabaya, kemana-mana kita 3 tahun. Ayu juga membantah melakukan praktik dokter gadungan. Perihal foto-fotonya yang berlagak jadi dokter yang tengah mengukur tensi pasien, dia bilang itu kegiatan bayangkari saat itu pas habis ada bencana banjir, kalau nggak salah di Ponorogo. Kepada media, Ayu mengaku masih cinta Arya. Wanita itu juga menuding uang Arya sebesar 1,4 miliar rupiah tidak dihabiskannya sendirian. Malahan sekitar 400 juta dihabiskan berdua dengan Arya untuk honeymoon ke beberapa daerah. Ayu menyesal menikah kalau akhirnya jadi seperti ini. Menurutnya, sebagai suami, Arya sudah seharusnya membiayai dirinya. Sudahlah terbuang waktu banyak, malah sekarang saya di penjara. Saya tidak punya rumah mewah atau mobil mewah, dan saya selama ini juga dirugikan ngurusin anaknya dia. Harapan saya mendapat hukuman seringan-ringannya. Kepada media, Arya menyebutkan sebelum menempuh jalur hukum, dirinya sebenarnya telah menawarkan berdamai dengan Ayu. Tapi Ayu tidak menunjukkan itikat baik dan penyesalan. Diajak ketemuan dia nolak, masih nunggu katanya ngumpulin uangnya, kayak menghindar. Ibunya nelpon saya, bilang Ayu masih ngumpulin uang, masih ada job. Sebulan lagi ditanya, tetap nggak mau ketemu.
Menurut Arya, Ayu terus-menerus menutupi kebohongannya yang satu dengan kebohongan lainnya. Bahkan ketika kedoknya terbongkar, Ayu terus saja berkilah macam-macam dan bilang dirinya pusing melunasi utang-utangnya, baik pada bank maupun rentenir. Ayu selalu playing victim, seolah dirinya jadi korban. Beban saya banyak, nama saya tercoreng, bangkrut, tanggung jawab saya pinjam ke orang-orang itu kan banyak. Menurut Arya, sebenarnya kalau saja sejak awal waktu kebohongannya terbongkar Ayu jujur dan mau membuat perjanjian untuk melunasi utangnya, Arya akan mencabut gugatannya. Intinya, saya masih shock. Saya sempat tidak percaya kalau Ayu melakukan poliandri. Kerugian berarti sampai saat ini nih apa aja nih Pak? Kalau kerugian itu rumah ya, kayak kejual rumah di Denpasar, kayak kejual terus mobil, toko, sepeda, sampai rumah di sini juga jadi jaminan gitu. Dan demikianlah pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara pada Ayu. Wanita itu terbukti melakukan penipuan baik uang maupun identitas. Ayu tidak bisa menampik ketika di persidangan bukti-bukti dibeberkan, antara lain berupa SK CPNS palsu, kartu peserta pendidikan kedokteran palsu, juga sertifikat rumah sakit palsu atas nama Dr. Komang Ayu Puspayeni. Soal vonis, kemarin kan divonis 3 tahun. Kalau dari pihak Bapak sendiri? Kalau vonisnya saya sih kurang puas ya. Soalnya kan kalau vonis segitu tanpa adanya pengembalian kan saya juga bisa. Kabarnya sang suami Bribka Joko menjatuhkan talak ketika kebohongan Ayu terbongkar. Media menjulukinya Ayu poliandri. Berbeda dengan poligami yang biasa terjadi, kasus poliandri tidak banyak ditemukan. Ayu telah memainkan 2 peran sekaligus. Pertama sebagai Siti, istri Bribka Joko yang tinggal di Ngawi dan punya usaha salon. Kedua sebagai Ayu, istri pengusaha Arya yang tinggal di Bali dan berprofesi sebagai dokter umum plus mahasiswi S2 kedokteran. 2 pria berhasil ditipu Ayu yang hanya tamatan SMP. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.